Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih. Terima kasih sudah berkenan melayani ibadah rumah tangga kami. Secara rekaman, izinkan saya menyampaikan beberapa permohonan untuk didoakan. Tuhan begitu baik dan sangat baik buat keluarga kami sehingga kami sampai saat ini dalam kondisi sehat. Kami mohon dukung dalam doa buat saya pribadi dalam pekerjaan. Buat anak kami Dewi yang sementara mencari pekerjaan, semoga diberi kelancaran. Buat orang tua Les di kampung, semoga tetap diberi kesehatan. Buat saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, mohon dukung dalam doa kiranya kami diberi persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Sekian dan terima kasih. Baik keluarga dan jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk memulai ibadah ini. Kita menyanyi PKJ 2 bait pertama, Mulia Mulia Namanya. Mari kita habiskan ibadah kita. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Yohanes Pitti kiranya jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali mengangkat nyanyian dari PKJ 15. Bait pertama, Siapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
Baik keluarga dan jemaat sekalian, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kesempatan ini Tuhan memberikan lagi bagi kami waktu untuk belajar bersama akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan kami. Kami dimampukan untuk hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan biarlah kiranya Roh Kudus menguatkan, meneguhkan hati kami untuk tetap setia hidup dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, mari kita membuka nas firman Tuhan. Hari ini bacaan kita ada dalam Hakim-Hakim 3. Saya membaca ayat 1 sampai 6 saja. Kita berdoa bersama membaca. Jika jemaat sudah mendapatkan, kita sama-sama membaca ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi, yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia membaca, mendengar, terlebih melakukannya. Baik keluarga dan jemaat Tuhan sekalian, seorang atlet dapat disebut sebagai atlet yang profesional jikalau dia betul-betul menekuni cabang olahraga yang memang di mana dia ada di sana sebagai atlet cabang olahraga itu. Dia harus menekuni cabang olahraga itu untuk disebut sebagai atlet profesional. Apa yang ditekuni seorang atlet? Tentu saja tekun berlatih. Kalau dia tidak tekun berlatih, mustahil dia bisa disebut sebagai profesional. Mustahil dia bisa memenangkan suatu pertandingan di mana dia berkompetensi di sana, di mana dia bertanding di sana. Jadi jika mau disebut profesional, harus berlatih. Kalau mau menang, harus berlatih. Itulah yang harus dilakukan seorang atlet. Berlatih, dan terus berlatih untuk bisa menjadi profesional dan memenangkan pertandingan. Nah saudara, pernahkah saudara bertanya-tanya dalam hidupmu, mengapa Allah tidak menghapus natur dosa saudara dan saya? Mengapa Allah tidak mengangkat kelemahan saudara dan saya? Mengapa begitu banyak masalah dan rintangan yang sulit sekali untuk diatasi dalam hidup kita di dunia ini? Mungkin saja saudara mulai berkata, bukannya saya ini sudah bertobat, bukannya saya ini sudah percaya kepada Kristus, menjadikan dia sebagai juru selamat saya satu-satunya, tapi mengapa hal-hal demikian masih saja ada? Godaan-godaan dosa itu masih saja terus ada, kelemahan-kelemahan itu masih saja ada, masalah-masalah yang sulit itu masih saja ada, sulit untuk diatasi. Mengapa semua itu terjadi? Padahal saya ini sudah orang Kristen loh. Saya ini sudah percaya 100% kepada Yesus sebagai juru selamat loh. Tapi kenapa?
Mungkin itu yang menjadi pertanyaan saudara ketika menghadapi berbagai kemelut dalam kehidupan saudara, apalagi saat ini di tengah situasi yang sulit. Saudara, mengapa itu terjadi? Seperti dalam bacaan kita, Tuhan mengizinkan orang-orang Kanaan yang notabene adalah mereka orang kafir yang menyembah berhala ada di sekitar mereka. Tuhan mengizinkan. Mengizinkan apa? Diizinkan mereka hadir di tengah bangsa itu supaya iman umat itu dilatih sedemikian rupa. Demikian juga kita. Pertanyaan-pertanyaan tadi, mengapa itu ada? Tuhan izinkan supaya kita terlatih sebagai orang percaya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita menjadi orang-orang yang terlatih, kita menjadi orang-orang yang kuat ketika tantangan datang, kita tidak mudah untuk putus asa dan menyerah. Kenapa? Karena kita sudah berlatih, kita tahu tantangan-tantangan itu seberat apa, sebesar apa ketika kita berlatih. Dan latihan itu membuat kita kuat. Bagaikan orang yang membangun rumah di atas dasar batu. Ketika badai datang, rumah itu tidak akan mudah roboh, hancur, tenggelam, karena dasarnya kuat. Demikianlah Tuhan mengizinkan hal-hal yang menguji iman kita itu ada di sekitar kita, supaya iman kita terlatih dan bisa disebut sebagai iman yang berkualitas. Nah saudara, iman bangsa Israel, kalau saudara sudah membaca dari Keluaran sampai kitab Hakim-Hakim pasal 3 saat ini, bagaimana mereka dituntun keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir. Sebelum mereka keluar, mereka sudah mendapat ujian. Dalam perjalanan mereka sudah mendapat ujian. Ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka mendapat ujian. Ujian terus bertubi-tubi datang kepada bangsa ini. Mengapa? Karena bangsa ini adalah bangsa pilihan. Tuhan mau bangsa ini menjadi bangsa yang berkualitas. Tidak seperti bangsa-bangsa yang lain yang menyembah ilah-ilah palsu, berhala. Tuhan mau bangsa ini menjadi bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain. Sehingga dia diuji sedemikian rupa supaya iman mereka betul-betul iman yang berkualitas. Betul-betul percaya kepada Tuhan. Mengapa sampai ujian itu sedemikian berat? Karena Tuhan tahu di tengah-tengah bangsa Kanaan banyak sekali berhala yang suatu waktu bisa saja membuat bangsa ini beralih kepada ilah-ilah palsu itu dan meninggalkan Tuhan. Sehingga Tuhan melatih mereka sejak dari tanah Mesir sampai ketika memasuki tanah Kanaan, mereka dilatih, diuji imannya. Supaya apa? Supaya mereka tidak mudah terpengaruh nantinya. Tuhan bahkan menunjukkan diri, Tuhan bahkan menyampaikan firman-Nya secara langsung, berbicara kepada umat, supaya mereka betul-betul teguh percaya kepada Tuhan, Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka generasi baru yang tidak mengenal perang Kanaan, mereka juga dilatih supaya apa? Supaya mereka tahu berperang. Berperang secara rohani. Mereka bisa mengatasi berbagai tantangan, khususnya berhala-berhala yang ada di tengah-tengah mereka yang dihidupi oleh bangsa Kanaan. Saudara,
Tuhan menginginkan sebuah bangsa atau umat pilihan yang punya kualitas iman yang super. Ketika mereka diberi kemenangan atas bangsa Kanaan, bahkan ketika mereka sudah menang atas bangsa Kanaan, ujian itu masih ada. Ujian ini untuk melatih iman bangsa ini, supaya mereka boleh tetap ingat kepada janji Tuhan terhadap nenek moyang mereka. Mereka diuji, apakah mereka akan tetap setia sama seperti nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yosua pemimpin mereka. Tuhan mau mereka tetap ingat pada komitmen mereka. Ketika Yosua berkata, "Aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan. Kamu mau menyembah siapa?" Mereka menjawab bahwa kami pun akan menyembah Tuhan. Dan Tuhan mau komitmen itu. Apakah betul mereka sanggup menghidupinya dengan berbagai ujian, khususnya mengizinkan bangsa Kanaan ini hadir di tengah mereka? Tuhan mau melihat sanggup tidak mereka melewati ujian itu. Namun saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada bangsa ini? Yang khotbah hari lalu dalam pasal 1, mereka begitu punya kepercayaan diri, mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan meskipun sudah tidak ada pemimpin lagi. Tapi ketika di pasal 3, apa yang terjadi? Ketika bangsa Kanaan itu Tuhan izinkan ada, mereka kawin dengan anak bangsa-bangsa asing itu. Dan perkawinan yang terjadi itu membuat kesetiaan mereka terbagi, yang pada akhirnya mereka tergoda beribadah kepada Allah dari bangsa Kanaan itu. Saya kemudian berpikir ketika membaca ini saudara, saya merenungkan, masakan bangsa ini bisa seperti itu ya? Bukannya dari awal ketika di Mesir, yang mereka melihat pekerjaan Tuhan. Kalaupun sekarang ini adalah generasi baru yang ada, yang tidak menghidupi peristiwa di padang gurun. Karena saudara, sejarah ini mengatakan bahwa mereka yang keluar dari Mesir itu tidak sampai masuk ke tanah Kanaan. Mereka mati di padang gurun. Yang masuk ke tanah Kanaan adalah keturunan mereka. Nah, kalaupun mereka adalah generasi baru, bukannya orang tua mereka setia mengajarkan siang dan malam tentang bagaimana Allah bekerja di antara mereka, tentang bagaimana Allah luar biasanya mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Tapi kok bisa mereka sebegitu mudah tergoda dan tidak setia lagi kepada Tuhan? Kok bisa semudah itu mereka berpaling? Mudah sekali mereka menjadi tidak setia. Cuma kawin dan bergaul dengan bangsa yang tidak kenal Tuhan, mereka sudah mendua hati, saudara. Saya ketika merenungkan pembacaan ini, saya kemudian teringat kepada orang-orang yang mengaku Kristen di luar sana, yang jarang ke gereja, yang jarang beribadah, yang jarang membaca firman, yang jarang berdoa. Bagaimana ya kehidupan mereka di luar sana? Apalagi ketika mereka bergaul dengan orang-orang yang pada prinsipnya tidak mengenal Kristus sebagai Tuhan. Mengapa saya memikirkan hal itu? Karena orang yang sering latihan iman saja, dalam artian rajin ke gereja saja, ada yang mudah kok meninggalkan Tuhan, padahal rajin ke gereja. Rajin kerja itu kan suatu latihan, melatih iman, pendengaran. Tapi
Tapi mudah juga mereka meninggalkan Tuhan. Apalagi mereka, saudara yang mengaku Kristen tapi tidak pernah beribadah, tidak pernah membaca firman, tidak pernah berdoa. Bagaimana kehidupan rohanimu? Bagaimana saudara bisa kuat kalau saudara tidak pernah melatih imanmu? Saudara ibadah ke gereja, atau saat ini beribadah live streaming di rumah, berdoa, membaca firman, itu jangan dianggap remeh saudara. Itu semua bagian dari latihan iman kita. Ingat saudara, bangsa Israel yang 40 tahun di padang gurun mendapat penyertaan Tuhan siang dan malam. Mereka mendengarkan Tuhan, tapi tetap saja berlaku tidak setia kepada Tuhan. Apalagi yang kita hanya bergantung saat ini hanya pada iman. Kita tidak melihat Tuhan secara fisik. Kita hanya bergantung iman. Kita tidak mendengarkan Tuhan berbicara secara langsung pada kita. Kita hanya berharap pada iman saat ini yang menguatkan kita. Ingat saudara bahwa pandemi saat ini menjadi ujian berat bagi kita. Hampir semua orang Kristen yang dulunya terbiasa mengatakan haleluya, darah Yesus ketika menghadapi badai dalam hidup mereka. Tapi ketika COVID-19 ini datang, begitu banyak iman yang perlahan-lahan ciut saudara. Begitu banyak iman yang perlahan-lahan dipenuhi kekhawatiran, ketakutan. Hilang damai sejahtera dalam hidup mereka. Hilang kasihnya. Sekarang lebih banyak orang mementingkan keselamatan diri sendiri dibandingkan orang lain. Semua kita mau selamat duluan saudara. Tapi apakah itu kasih ketika kita tidak memikirkan keselamatan orang lain? Begitu banyak pengharapan orang yang mengaku Kristen saat ini mulai sirna. Dan dari mereka itu mungkin saja iman saudara salah satunya yang saat ini sedang ciut oleh karena COVID-19 ini. Jika ya saudara, ingat bahwa Kristus telah menang atas kuasa dosa. Memang kuasa dosa itu menimbulkan ketakutan bagi kita manusia, khususnya bagi kita orang percaya. Kuasa dosa itu menimbulkan ketakutan. Tapi itu sudah ditaklukkan oleh Kristus. Kemenangan itu sudah diberikan kepada kita untuk kita nikmati. Jadi apa yang kita mau takutkan lagi saudara? COVID-19, apakah kita harus takut pada itu? Saudara, hari ini saudara pakai masker, pakai face shield, cuci tangan, tidak mau bersalaman. Jangan jadikan itu sebagai bentuk ketakutan dalam diri saudara. Tapi layaknya saudara jadikan itu bentuk bagaimana saudara menggunakan akal budimu yang Tuhan berikan. Jadi kita menjaga protokol kesehatan, melakukan protokol kesehatan itu seharusnya bukan karena kita takut. Bukan ketakutan yang membuat kita melakukan itu, tapi karena kita diberikan akal oleh Tuhan untuk kita gunakan menjaga kesehatan kita. Jangan COVID-19 membuat saudara takut, tapi gunakan akalmu yang Tuhan karuniakan itu untuk menjaga dirimu dari marah bahaya. Saudara, tetaplah latih imanmu. Jangan pernah menganggap remeh pertemuan-pertemuan ibadah, baik yang ada dalam gedung gereja maupun yang berlangsung secara virtual online. Mengapa saudara? Sekali lagi saya katakan bahwa bangsa pilihan sekelas Israel saja yang Tuhan berbicara langsung kepada mereka dapat berubah tidak setia kepada Tuhan. Apalagi jika saudara hanya mengandalkan KTP-mu tertulis agama Kristen. Apalagi cuma mengandalkan itu saudara. Ketika firman Tuhan yang datang kepada kita keras saudara, Dia tidak hanya menasihati kita,
Tetapi firman Tuhan itu mendesak kita untuk berubah. Tetaplah latih imanmu. Banyak hal yang dapat saudara lakukan untuk melatih imanmu. Tetapi dalam persekutuan, hadir di dalam ibadah, baik secara face to face maupun virtual, berdoa, membaca firman-Nya, itu adalah bagian dari saudara melatih imanmu supaya saudara tidak mudah menjadi tidak setia seperti bangsa Israel. Jangan mengandalkan KTP-mu tertulis agama Kristen sehingga saudara mengaku percaya bahwa saya sudah selamat. Jangan. Latih terus imanmu. Paulus berkata, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, kalau bertekun di dalam melatih imanmu, beribadah, setia beribadah kepada Tuhan, setia membaca firman-Nya, itu akan membuatmu menjadi orang yang tahan uji. Sehingga ketika tuh saudara selalu tahan dalam ujian, saudara akan semakin merasakan pengharapan itu pasti, keselamatan itu pasti, kemenangan itu pasti di dalam Kristus Yesus Tuhan. Teruslah latih imanmu dan percayalah bahwa saudara yang terus melatih iman akan menjadi orang-orang yang tahan uji, tahan banting. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, saudara tidak takut akan virus ini. Tapi saudara tetap menggunakan akal budimu di dalam kehidupanmu, dalam mengiring Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Cuma tiba saatnya kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini. Karena itu mari kita persiapkan persembahan kita, dan sambil memberi mari kita menyanyi dari PKJ 216 bait pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman. Kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kami untuk boleh tetap setia di dalam iman. Kami mau melatih iman kami untuk menghasilkan iman yang berkualitas di dalam diri Tuhan. Mampukan keluarga, bahkan setiap kami, umat-Mu, untuk hidup di dalam firman-Mu. Pada saat ini, hamba berdoa bagi keluarga
Bapak Yohanes Pitti di dalam keberadaannya sebagai ayah, orang tua bagi anak Dewi. Tuhan berkenanlah memberkati hamba-Mu ini, terkhusus dalam tugas pekerjaannya di sekolah, bahkan di berbagai tempat di mana ia dipercayakan untuk melakukan tanggung jawab. Tolonglah kiranya setiap kalinya berangkat dari rumah, bahkan kembali ke rumahnya, ia senantiasa mendapat perlindungan daripada tangan kuasa-Mu. Tuhan memampukan ia sebagai single parent bagi anak Dewi. Kiranya ia, Bapak Yohanes Pitti, dimampukan untuk boleh tetap menjadi teladan bagi anaknya. Hari lepas hari, ia memperoleh pertolongan-Mu di dalam menjalani kehidupannya setiap saat. Berkati Dewi di dalam masa mudanya, terkhusus sementara ini mencari pekerjaan. Tuhan beri kesabaran baginya, beri ketekunan baginya untuk ia boleh menanti jawaban-Mu, bahkan untuk terus berusaha mencari pekerjaan yang kelak akan diterimanya. Tolonglah dia, khususnya dalam masa muda, ia dimampukan dalam menjalani panggilannya. Tuhan, berdoa bagi orang tua daripada keluarga Bapak Yohanes Pitti yang ada di kampung halaman. Kiranya dalam masa tua mereka juga tetap setia mengiring Tuhan. Berkatilah segenap kebutuhan mereka di kampung halaman. Tuhan, peliharalah mereka di dalam kuasa dan kasih setia-Mu. Bagi adik-adik daripada hamba-Mu yang juga ada di kampung halaman, bahkan di perantauan, berkenanlah Tuhan memberkati mereka juga, sama seperti Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Yohanes Pitti di dalam kehidupannya setiap hari. Demikianlah harapan kami dalam doa, Tuhan memelihara adik-adik mereka yang ada di berbagai tempat bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih, berkati juga jemaat-Mu yang boleh setia beribadah bersama melalui online. Kiranya mereka juga tetap dimampukan menjalani kehidupan dan panggilan mereka di setiap bidang di mana Tuhan menempatkan mereka. Tetap setia menjadi murid Kristus di tengah berbagai situasi yang menyulitkan kehidupan kami. Biarlah kami boleh tetap juga setia, percaya bahwa Tuhan sedang melatih iman kami di dalam mengiring Engkau. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini kami boleh memberi persembahan syukur. Kiranya apa yang boleh dipersembahkan berkenan di hadapan-Mu, boleh dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di dalam jemaat Okumene Kertagu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa permohonan kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan, keluarga Bapak Yohanes Pitti, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Karena itu saya undang kita berdiri dan kita mengangkat pujian PKJ 138 bait 1, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka
suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi Tuhan. Setia-Mu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas lelah. Cuma Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Karena itu, setialah melakukan firman-Nya, tetaplah kuat dan teguh di dalam iman, di dalam menjalani panggilan kita. Kita tetap setiap melatih iman kita untuk menghasilkan iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Karena itu jemaat kekasih, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.